Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal yang keempat. Kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 mulai tentang manusia baru. Manusia baru. Efesus 4 ayat 17 mulai. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya atau imajinasinya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, Paulus di sini kepada jemaat Efesus berbicara tentang menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ini sangat penting untuk kita perhatikan bagi diri kita sendiri, ya. Karena kita percaya bahwa Yesus akan segera datang, dan seperti pembahasan kita hari Rabu yang lalu, kita nyinggung sedikit bahwa sekarang hamba-hamba Tuhan yang bergerak di dalam kenabian semuanya sepakat bahwa Yesus akan datang tidak akan lebih dari 10 tahun lagi, ya. Kita berpikir dan selalu berpikir mulai dulu, Tuhan Yesus kok tidak cepat datang ya, kok telat ya, atau mungkin tidak jadi datang. Tetapi itu karena kita itu salah menghitungnya. Jadi kita ingat bahwa 2000 tahun itu diperuntukkan bagi gereja, ya. Hitungan kalender 2000 tahun itu untuk gereja. Dan kita berpikir, kita menghitung dari sejak kelahiran Yesus. Padahal gereja itu dimulai ketika Roh Kudus dicurahkan dan gereja terbentuk. Ya. Jadi berarti perhitungan kita dimulai dari kira-kira 33 tahun setelah Masehi. Berarti enggak sekarang, kalau sampai tahun 2030-an berarti Yesus akan datang. Saya tidak memberi tanggal dan saya tidak berani memberi tanggal serta tahun, tetapi perkiraannya tidak akan jauh dari itu. Dan betapa sia-sianya kalau kita terus mengejar semua yang ada di dunia ini, padahal semuanya juga akan hilang lenyap pada akhirnya. Nah, kita lihat sekarang tentang manusia lama dan manusia baru ini. Seringkali kita itu menganggap diri kita orang Kristen dan pikir semuanya sudah selesai. Tetapi sungguh-sungguhkah kita ketika kita sudah lahir baru, kita mengenakan manusia baru? Atau kita lahir baru tetapi tetap kita mengenakan manusia lama?
Karena kita pikir, ya itu memang sudah hidupku, itu sudah aku, itu begitulah. Dan tidak mau menanggalkan manusia lama karena sudah nyaman, ya, sudah menjadi kebiasaan. Nah, ayat 17 mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Perhatikan ini, kukatakan bukan hanya sekedar dikatakan, kutegaskan ini. Ya, ini mendapatkan penekanan dari Paulus. Kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Alkitab Perjanjian Lama mengatakan jangan hidup sama dengan orang-orang di sekelilingmu, di mana aku akan taruh negeri mereka, akan aku berikan kepadamu, tetapi tugasmu adalah jangan hidup meniru cara hidup penduduk yang lama itu. Ya. Dan di sini Paulus juga menegaskan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia, artinya apa? Kita sudah bisa bandingkan lah kehidupan kita yang dahulu, yang normal, yang menurut orang lain wajar. Apa? Bekerja banting tulang, tidak kenal waktu, tidak kenal lelah, bahkan tidak ada hari libur. Dan Anda katakan, oh itu biasa. Marah sambil mencaci maki, orang lain anggap itu biasa. Dan kita berpikir, ya orang lain juga melakukan yang sama kok. Ya. Tetapi ingat bahwa ketika kita menjadi manusia lama, manusia baru, Tuhan menetapkan kita untuk menjadi manusia dengan standar yang berbeda, dengan standar yang jauh lebih tinggi yang Tuhan tetapkan. Dan itu bukan mustahil, karena kasih karunia Tuhan menyertai kita. Kita pasti mampu. Ya. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan kita juga berpikir seperti mereka. Coba lihat, kalau tidak ada uang kita susah. Ya kan? Sama. Dan kita selalu menghibur diri kita. Ya kalau tidak ada uang bagaimana bisa hidup? Seharusnya perkataan kita, pola pikir kita sudah berubah. Kalau tidak ada Tuhan, bagaimana bisa hidup? Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Korupsi sampai dalam taraf dikatakan budaya. Ada yang mengatakan ini roda pembangunan. Loh, ya kan? Jangan sampai kita menganggap korupsi juga semua dosa yang dianggap semua orang melakukannya dan aku juga boleh melakukannya. Tidak. Karena ingat, penghakiman nanti adalah Tuhan yang menetapkan. Sehingga apa yang Tuhan tentukan itu yang kita harus taati. Penghakiman adalah dari Tuhan. Oleh karena itu, kalau di dalam penghakiman nanti, orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh hidup dengan manusia baru, maka tetap sama. Ada buku kehidupan, ada buku tentang perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan jahat. Orang yang hidup baru namanya tercatat di dalam buku kehidupan. Orang yang hidup baru, buku-buku yang lain akan mencatat tentang kebenaran yang kita terapkan. Kesalahan-kesalahan kita itu akan dihapuskan ketika kita mengaku
kesalahan kita dan darah Yesus menyucikan, maka itu tidak ada catatannya lagi. Nah, orang yang tidak mengenal Tuhan berbeda. Sama dibuka kitab kehidupan dan kitab-kitab yang lain. Perbuatan mereka, amal mereka dicatat, dosa mereka dicatat, ya. Terus seperti itu. Bahkan ketika mereka kebaikan mereka, kebenaran mereka jauh lebih tinggi daripada dosa mereka. Yang jadi masalah, ketika buku kehidupan dibuka, nama mereka tidak tercatat. Oleh karena itu, pastikan diri kita sungguh tercatat di dalam buku kehidupan. Dan kita akan menjadi tenang ketika kita sungguh-sungguh sadar, oh ya, ciri-cirinya, ciri-ciri manusia baru itu sudah ada dalam hidupku. Maka posisi kita aman. Seringkali kita hanya mengatakan, aku manusia baru. Tapi kok masih suka marah? Tapi kok masih caci maki itu menjadi bagian kita dan menjadi kehidupan kita setiap hari. Tapi kok jarang beribadah? Katanya manusia baru. Tapi kok selalu takut, selalu khawatir? Katanya manusia baru. Hal yang harus kita hati-hati, yang harus hati-hati. Satu saat saya ingin sungguh mengajar tentang kitab Wahyu dimulai dari kerajaan 1000 tahun. Ya. Dikatakan orang-orang penakut tidak akan masuk ke dalamnya. Padahal kita anggap takut itu hal yang biasa. Oh iya, orang itu penakut. Padahal kalau kita memang manusia baru, tidak mungkin kita dipenuhi dengan ketakutan. Tetapi lihat, orang-orang dunia menganggap ketakutan itu adalah hal yang wajar. Oh iya, memang orangnya seperti itu. Oh iya, keadaan seperti ini wajar, takut. Tetapi ingat, tidak ada penakut yang masuk di dalam kerajaan Allah. Wow, itu harus jadi perhatian kita loh. Ya. Nah, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia. Yang penting pada akhirnya, yang penting kan berbuat baik. Oh iya, berbuat baik itu penting. Tetapi ingat, tanpa juru selamat kita tidak bisa diselamatkan. Ya. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri karena kita orang berdosa. Kita butuh juru selamat kita yang menebus kita, yang menyelamatkan kita, yaitu Yesus. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap. Pengertiannya gelap. Imajinasinya gelap. Bayangkan kalau pengertiannya gelap. Mau melangkah ke tujuan yang benar, tidak akan bisa. Kita hanya menebak-nebak kembali. Oh iya, kata orang seperti ini, ayo jalan seperti apa kata orang itu. Ini gelap pengertian kita, tidak pasti. Tetapi Tuhan mau supaya pengertian kita, imajinasi kita, itu pasti terang. Maksudnya apa? Aku telah menetapkan rancangan bagimu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan penuh damai sejahtera. Masa depan yang cerah, dikatakan cerah, bukan gelap. Sehingga Anda perhatikan, kalau orang pikirannya gelap, kalau matanya gelap, hanya mendengar kiri kanan, semakin kiri kanan kacau, semakin hati kita kacau.
Tetapi kalau pikiran kita terang, kita tahu Tuhan sudah menetapkan rencana yang baik, penuh dengan kecerahan, masa depan yang cerah, penuh dengan pengharapan. Ketika kita sudah tahu ini, perhatikan, maka pengertian kita terang, pengertian kita pasti. Oh, sudah aman. Tuhan sudah menetapkan dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Perbedaannya itu, kita berjalan dengan kepastian, dengan iman, bukan dengan tebak-tebakan. Kalau gelap, tebak-tebakan. Tadi malam lampu mati sampai 2 kali. Kembali untung ada HP, ya kan? Kalau enggak, tebak-tebakan jalannya. Ingat dulu masih tidak ada HP. Kalau sudah mati lampu, kita tebak-tebakan kira-kira lilin ini ada di mana ya? Oh, takut nabrak. Ketika pengertian kita gelap, ya seperti itu. Langkah kita, usaha kita hanya tebak-tebakan aja. Dan itu tidak bisa diandalkan. Kita butuh kepastian. Di zaman seperti sekarang kita butuh kepastian. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Lihat, orang mempunyai pikiran yang gelap, imajinasinya gelap, karena mereka jauh dari persekutuan dengan Allah. Mau jadi orang Kristen pun, kalau jauh dari persekutuan dengan Allah, Anda akan berpikir sama seperti orang dunia. Tetapi ketika hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, Tuhan akan berbicara. Tuhan akan memberi terang. Kenapa? Karena Tuhan sendiri adalah terang. Tuhan adalah terang. Ketika kita bersekutu di dalam terang, maka terang itu akan memenuhi kita. Semuanya akan disingkapkan. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Orang disebut bodoh di dalam Alkitab karena tidak mengerti pikiran Allah. Ya. Bukan karena diajar 1 tambah 1 3. Bukan. Orang disebut bodoh karena mereka tidak mengerti pikiran Tuhan dan tidak mau mengerti pikiran Tuhan. Dan ketika Tuhan memberitahu lagi, kita tetap tidak mau untuk menurut, untuk mengerti, maka itu disebut kedegilan. Kalau sudah berulang-ulang diberitahu oleh Tuhan, tetapi kita tidak nurut, itu disebut degil, itu keras hatinya. Dan jujur, bukankah banyak orang Kristen yang seperti itu? Kita sudah pernah bahas bahwa kita hanya bisa berubah ketika penyembahan kita dipenuhi dengan api kemuliaan Tuhan, di mana kita secara otomatis akan sadar semua kesalahan kita dan bertobat pada waktu itu. Itu yang disebut pemurnian. Dimurnikan oleh api Tuhan. Ya. Jangan sampai kita bodoh, tidak mengerti karena kita tidak meluangkan waktu di dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang penting kan? Yang penting kan kita sudah ke gereja. Persekutuan itu penting. Persekutuan dengan Tuhan, karena itu akan menerangi pikiran kita. Itu akan membuat kita bijaksana. Perasaan mereka telah tumpul, ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran.
Ketika kita tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, walaupun KTP kita Kristen, lihat, Tuhan sudah mengajar kita, Tuhan sudah mengajar kita sampai kita itu degil, dikatakan. Dan kemudian sampai dalam taraf perasaan mereka telah tumpul. Nah, kalau sudah perasaan kita sudah tumpul, itu karepet tibi. Ya. Sudah, yang penting aku senang, aku tidak peduli orang lain. Aku tidak peduli apa kata orang, tidak bisa. Kadang satu kebenaran itu tidak bisa bahkan kita mengatakan aku tidak peduli orang lain. Kalau memang itu kebenaran dari Tuhan, maka ada wibawa, ada kasih karunia yang akan menyertai, yang akan membuat kita juga rendah hati untuk menerima pendapat-pendapat. Ya. Istri saya beberapa hari ini lihat YouTube-nya Daniel Mananta. Ya. Dan itu sangat luar biasa loh. Bagaimana orang-orang bertobat dan terutama dia sendiri yang bertobat. Dia tanpa sadar sudah menjadikan Indonesian Idol itu idolnya dia, berhalanya dia, bahwa itu pendapatan yang terbesar dikatakan. Dan bahkan idol itu berhala. Katakan Tuhan tegur dia, Tuhan ajar dia. Sehingga pada akhirnya dia mengambil ketetapan, aku harus meninggalkan ini. Ini sudah jadi berhala. Loh, tidak mudah loh. Sidang jemaat, tidak mudah untuk seperti itu. Pendapatan utamanya yang terbesar, karena dia sadar dan dia ditegur oleh Tuhan, dia sudah mengandalkan itu, bukan mengandalkan Tuhan. Tetapi di dalam pimpinan Tuhan, dia rembuk dengan istrinya dan istrinya mendukung. Ya sudah, lepaskan. Kenapa saya ceritakan ini? Karena kita memang harus sungguh-sungguh melepaskan keduniawian karena Yesus akan segera datang. Itu aja. Kita harus lepaskan sampai tidak ada ikatan. Bisa bayangkan kalau ada ikatan? Saya takutnya nanti pengangkatan Anda hanya sampai atap gereja. Iya kan? Masih lihat, aduh kok Eman mobilku belum dicoba. Tidak boleh ada ikatan dan itu tidak mudah. Itu bukan langsung semua ikatan dilepaskan, tetapi satu persatu. Nanti ada lagi yang Tuhan akan ingatkan. Dan kemudian yang dia lakukan dengan gencar, mewawancarai ya orang-orang, bahkan artis-artis yang bertobat. Artis-artis yang dikatakan oleh pihak mereka murtad, tetapi kita katakan mereka bertobat, ya kan? Ya. Dan itu sangat bagus. Itu sangat bagus. Bahwa ingat, kita tanpa sadar menganggap semuanya berjalan seperti biasa. Tidak. Banyak pertobatan-pertobatan yang sedang terjadi, yang Tuhan sedang kerjakan untuk persiapan kedatangannya yang kedua kalinya. Itu loh. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri. Nah, ketika mereka sudah tumpul perasaannya, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Tumpul sudah. Pokoknya aku seneng, aku mau lakukan ini, lakukan. Kan ini hakku, oh iya. Tetapi kalau itu hawa nafsu, bukan kehendak Tuhan. Ingat, Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Ketika ini menjadi pegangan bagi kita, kita akan beribadah sungguh-sungguh. Kita akan menguduskan diri sungguh-sungguh. Jangan di akhir zaman ini, di mana roh jahat dilepaskan sedemikian rupa, kemudian kita justru ikut. Kita dialihkan.
Kita menganggap biasa ngurangi waktu ibadah. Ketika engkau mengurangi waktu ibadah, secara otomatis pikiranmu akan gelap. Saya pergi ke seorang jemaat yang mengalami ketakutan. Karena tidak pernah ibadah ketika pandemi ini. Dan saya datang. Dan dia sendiri sadar, dia katakan begini pada saya. Iya, Pak Yusa, saya ini sejak tidak ke gereja, semakin lama tidak ke gereja kok saya semakin penat. Itu berjalan dengan sendiri. Bahwa hanya persekutuan dengan Tuhan yang membuat pikiran kita terang. Itu. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Loh, menyerahkan diri kepada hawa nafsu itu sudah bagaimana gitu. Tetapi ini ada lanjutannya. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Orang ketika saya perhatikan begini, orang kalau sudah cerai satu kali, kawin lagi, biasanya cerai lagi, kawin lagi. Kemudian kalau sudah beberapa kali, itu dianggap hal yang biasa. Kalau itu diteruskan, menjadi serakah kepada kecemaran. Ada orang-orang yang sampai kawin sampai 20 kali. Loh iya ada kan? Cerai kawin lagi. Itu mengerjakan dengan serakah sampai pikirannya pun hanya masalah itu. Karena ketika hawa nafsu tidak dikendalikan, maka ini akan semakin liar. Semakin liar. Tetapi kamu, ayat 20, kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Terjemahan firman Allah yang hidup itu bagus, mengatakan begini. Tetapi kamu bukan demikian, intinya mengatakan begini. Kamu sudah diajar Kristus. Kamu sudah diajar Kristus, kamu sudah mendengar Dia, ayat 21, dan kamu sudah diajar langsung oleh Kristus. Bukankah kita sudah ada Roh Kudus ketika kita terima Tuhan Yesus? Kita seharusnya mendengarkan suara Roh Kudus itu. Tetapi kamu bukan demikian, kamu bukan seperti orang-orang atau seperti manusia lama itu. Kamu telah belajar mengenal Kristus, kamu telah diajar Kristus. Kamu telah diajar Kristus. Wow. Banyak berhasilnya. Ya. Tetap saya katakan tidak berhasil semua sih. Bahkan Yesus sendiri yang mengajar, masih ada Yudas Iskariot yang gagal nangkep. Ya kan? Saya ingin diajar Yesus saja. Jangan seperti Rasul Yohanes yang mengatakan, Ibu, aku berbahagia mendengar dari separuh anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Loh. Itu sudah rasul, masih separuh. Ya, yang berhasil itu sudah senang katanya berhasil. Iya sih kalau kita mau bawa masuk lebih dalam lagi, Alkitab katakan memang yang selamat itu disebut yang sisa. Kalau namanya sisa itu tidak mungkin lebih banyak. Ya, sisa itu yang diselamatkan. Pintu yang sempit, ya jalan yang sempit, bukan jalan yang lebar. Sudah jalannya sempit, ya masih sedikit lagi yang mau masuk. Tidak mau desek-desekan, tidak enak desek-desekan. Oh iya. Jadi mari kita perhatikan. Saya hanya ingin kita mengoreksi diri kita sendiri dan biarkan Roh Kudus bekerja. Karena fokus kita adalah kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ya.
Dengan kejadian-kejadian akhir-akhir ini kita tahu dari percepatan demi percepatan, bukan tidak mungkin kurang dari 10 tahun Yesus datang. Yesus datang. Dan inilah waktunya kita menangisi orang-orang keluarga kita yang belum percaya. Inilah waktunya menangisi. Siapa tahu mereka bertobat. Kenapa? Karena nanti di surga, ketika kita di surga, dikatakan di dalam kitab Wahyu, tidak ada air mata lagi. Artinya, kita tidak akan ingat lagi bahwa ada saudara kita, keluarga kita yang masuk ke neraka. Ini waktunya kita menangisi mereka. Tetapi yang hidup di dalam neraka, hidup di dalam kegelapan yang sangat gelap. Artinya, ingat di sana ada api loh. Tidak mungkin gelap sama sekali kan, ada api kok. Kegelapan yang sangat gelap artinya mereka hidup dalam penyesalan. Mereka akan ingat ketika kita mengajak mereka untuk percaya Yesus dan mereka menolak. Mereka bisa melihat apa yang ada di surga dan mereka akan menyesal. Mereka mengalami apa yang ada di neraka. Ini waktunya kita menangis sungguh-sungguh. Mungkin suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita belum bertobat. Tangisi sungguh-sungguh. Karena engkau hanya punya kesempatan ketika engkau ada di muka bumi ini. Seandainya kita sudah menangisi mereka dan mereka masih tidak mau terima Tuhan Yesus, masih tidak mau terima keselamatan, mereka bukan tanggung jawab kita. Karena di surga kita akan melupakan mereka. Dan darah mereka tidak dituntut kepada kita. Penekanan kita GPPS Pamekasan, saya mau katakan ayo hidup dalam pengudusan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kamu sudah diajar Kristus. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Belajar mengenal Kristus melalui pengajaran Kristus sendiri. Wow, itu sangat luar biasa. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, kamu mendengar Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Bertekunlah dalam pengajaran di dalam Kristus. Karena hanya pengajaran di dalam Kristus yang akan memperbarui pola pikir kita. Ketika pola pikir kita diperbarui, perkataan kita akan diperbarui. Ketika pola pikir dan perkataan kita diperbarui, maka gaya hidup kita akan diperbarui. Saya tidak percaya ada orang berpikir saya mau makan ayam, yang dikerjakannya memperkosa orang. Tidak mungkin. Pikiran akan mempengaruhi tindakan kita. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Ingat-ingat kehidupan kita yang dahulu sebelum terima Tuhan Yesus. Atau ketika kita percaya Tuhan Yesus tapi belum bertobat sungguh-sungguh, dikatakan berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Karena manusia lama itu pasti akan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ketika kita sungguh-sungguh hidup sebagai manusia baru, sudahlah. Pikiran kita itu hanya satu, menyenangkan Tuhan, itu aja. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan.
bukan untuk ambisi kita, bukan untuk kemuliaan kita. Untuk apa tenar? Sekarang kita mengejar ketenaran. Saya takut nanti 7 tahun lagi kita menjadi tenar, 2 tahun lagi Tuhan Yesus datang. Walaupun ingat, kedatangan Tuhan harus sungguh-sungguh membuat kita bersiap-siap dalam kekudusan. Tetapi di dalam kita menjadi saksi Tuhan dengan bekerja keras, seakan-akan Tuhan tidak akan pernah datang. Ya. Jadi kita tetap harus bekerja supaya tidak menjadi batu sandungan. Kita melakukan yang terbaik, tetapi ingat, fokusnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Manusia lama akan dipenuhi dengan nafsu yang menyesatkan. Manusia lama akan mengalami kebinasaan. Dan ini yang dikehendaki Tuhan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya kamu dibaharui di dalam roh. Terjemahan lain mengatakan dari pikiranmu. Secara sederhananya, supaya kamu diperbarui dari kedalamanmu itu loh. Dari manusia rohmu yang paling dalam, engkau diperbarui, sehingga itu kemudian menyebar dan terpancar keluar. Diperbarui. Bagaimana kita akan memperbarui roh dari pikiran yang terdalam? Bagaimana memperbaruinya? Hanya dengan firman Tuhan. Hanya dengan firman Tuhan. Banyak orang yang sudah mulai sadar bahwa kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan dan doa. Firman Tuhan dan doa. Firman Tuhan dan doa. Banyak yang mulai sadar. Dan saya sungguh berharap jemaat GPPS penekanannya adalah baca firman Tuhan, hafalkan, deklarasikan, dan doakan. Dan doakan. Itu akan terus memperbarui kita. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dari pikiranmu. Roh dari pikiranmu. Bukan waktunya lagi kita hanya mengandalkan di gereja baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, tetapi setiap ada waktu di rumah pelajari firman Tuhan sungguh-sungguh. Saya menekankan baca firman Tuhan dan berdoa minta pengertian. Bukan baca buku. Baca buku penting, tetapi saya mau katakan penekanannya adalah firman Tuhan. Karena yang saya alami, dulu saya suka belajar tentang akhir zaman. Tentang kitab Wahyu, dan semakin belajar dari buku-buku itu saya semakin bingung. Yang satu katakan ini, bahkan soal pengangkatan kan. Pengangkatan sebelum aniaya. Ada yang percaya di tengah-tengah aniaya besar. Ada yang percaya nanti di akhir aniaya besar. Ada yang mengatakan kita ini sudah masuk ke dalam zaman 1000 tahun. Benar ya mana? Tetapi ketika saya fokus, minta roh hikmat dan wahyu, baca Alkitab, baca aja. Tuhan sikapkan. Tuhan sikapkan. Jadi pelajari firman Tuhan sungguh-sungguh supaya roh dari pikiran kita yang terdalam ya, itu diperbarui. Ingat, pikiran kita yang terdalam. Seringkali kan kalau kita itu tidak sadar diri kita sendiri, atau bahkan kita tidak sadar tentang orang lain. Karena orang itu pendiam, kita pikir orang itu sabar. Ya kan? Tidak banyak omong, tidak banyak nuntut, sabar. Bahkan mungkin orang itu sendiri menyangka dirinya sabar.
Tetapi ketika dia ketemu dengan sesuatu yang tidak cocok dengan keinginannya, kok meledak. Dan orang lain kata, loh baru tahu saya orang itu begitu. Ya. Bahkan mungkin ketika marah, orang itu sendiri pun kaget. Loh ini siapa ini? Padahal dirinya sendiri. Oleh karena itu di sini dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dari pikiranmu. Pikiranmu yang terdalam itu loh. Yang seringkali kita tidak sadar. Siapa diri kita sebenarnya? Setelah roh kita diperbarui, roh dari pikiran kita diperbarui, maka dikatakan dan mengenakan manusia baru. Tanpa pembaruan dari roh pikiran kita, maka kita tidak akan bisa mengenakan manusia baru. Oleh karena itu banyak orang ke gereja, banyak orang dibaptis, tetapi kok manusia lama yang masih dipakai terus. Bahkan bertahun-tahun. Kenapa? Karena roh dari pikiranmu, pikiran yang terdalam belum diubahkan. Karena hanya firman, Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, hanya firman yang sangat tajam itu yang bisa memisahkan roh dan jiwa. Sampai yang terdalam itu loh. Hanya firman. Ketika pikiran kita yang terdalam diubahkan oleh firman, baru kita bisa mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ada orang-orang manusia lama mencoba melakukan kebaikan, tetapi di sini dikatakan itu bukan kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena mereka mencoba melakukan kebenaran berdasarkan dari luar, ya, hukum yang di luar. Kebenaran dan kekudusan yang sebenarnya dimulai dari yang terdalam dan terus memancar sampai keluar. Itulah kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan ketika ini menguasai kita, ketika kita lemah ya, kadang kan kita tetap melakukan dosa. Tetapi perhatikan, ketika kita melakukan dosa, akan melakukan dosa, begitu beratnya untuk melakukannya. Lakukan dah, lakukan dah, lakukan dah. Karena di luar mengatakan lakukan, yang di dalam mengatakan jangan, jangan, jangan. Itu. Tetapi ketika kita hanya kekudusan dan kebenaran yang di luar saja yang kita andalkan, tanpa ada di dalam, mudah engkau terhanyut. Sungguh mudah engkau terhanyut. Karena orang-orang katakan peraturan dibuat untuk dilanggar. Tetapi pimpinan Roh Kudus, firman Tuhan, itu harus ditaati. Ketika tidak mentaati, engkau binasa. Tidak ada kompromi. Ayat 25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Buanglah dusta. Loh, yang remeh-remeh kan? Kenapa? Kalau kita jadi orang Kristen seperti yang saya sudah bahas, kalau percabulan, korupsi, sudah tidak main sudah di gereja. Ya kan? Sudah hal yang sangat menjijikkan. Sekarang ini Yesus mau datang. Penyempurnaan itu loh yang saya mau katakan. Ini penyempurnaan sehingga hal yang biasa ini, yang kita anggap biasa dulunya, sekarang pun harus disingkirkan. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan yang sempurna. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Anda kan sering dengarkan pedagang kalau jual, kalau sudah ditawar, sudah
Ini kan sudah saya rugi kok dikasih. Oh ya bilang untung saya tambah sedikit kalau kamu nawar, iya kan? Untung saya tambah sedikit. Tambah kok sedikit. Seharusnya tambah banyak, tambah sedikit. Nah, banyak orang menganggap bohong itu, dusta itu biasa. Tetapi ketika kita mau mengenakan manusia baru, jelas bahwa dusta itu bukan hal yang biasa, bukan dosa kecil. Bukan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Bagaimana kita bisa berkata benar secara konsisten kalau di dalamnya tidak benar? Kecuali pikiran kita yang terdalam sudah dipenuhi dengan kebenaran, maka kita bisa berkata-kata dengan benar secara konsisten. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau marah jangan lama-lama. Ya. Cepat bertobat bahwa marah itu dosa. Jangan mendendam. Jangan sampai matahari terbenam, ya. Jangan sampai bahkan matahari terbit lagi, ya. Jadi lihat di sini bahwa jangan mendendam. Jangan berbuat dosa dan itu disimpan terlalu lama. Saya mau katakan sederhananya, cepatlah bertobat ketika engkau salah. Cepat bertobat ketika engkau salah. Cepat bertobat ketika kita berdosa. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena ketika kita tidak segera bertobat, iblis mendapatkan pintu masuk. Ya. Ingat ketika Kain dan Habil. Kain dipenuhi dengan kemarahan dan iblis mendapatkan kesempatan bunuh Habil. Ketika Anda marah dan penuh dendam, Anda mendengar orang yang Anda dendami itu kecelakaan atau jadi miskin, mulut kita akan secara otomatis ketika mendengar itu syukur. Itu berarti sebenarnya kita sudah membunuh orang itu. Hati-hati. Kalau marah jangan terlalu lama. Dan saya mau lebih sederhanakan lagi. Jangan berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, segera bertobat. Supaya iblis tidak mendapat kesempatan. Karena kalau tidak, banyak penyakit. Saya baca buku, melanjutkan buku yang saya sudah lama saya berhenti tengah jalan karena dibaca istri saya dan saya baca buku lain. Ingat bahwa penyakit pun 80% penyakit asalnya dari dosa. Dari dosa yang tidak diakui. Dan ini yang mengatakan dokter yang sudah jadi doktor dan menjadi pendeta. Ya. Ayat 28 ini pertobatan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi bertobat itu bukan hanya berhenti melakukan dosa, tetapi berhenti melakukan dosa dan melakukan yang benar. Saya suka ketika ini, lihat di sini, ketika kita mengenakan manusia lama,
dikatakan, maka orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Orang yang mencuri itu manusia lama. Pencuri itu manusia lama. Kenapa mencuri? Mungkin karena kekurangan. Kenapa kekurangan? Karena itu manusia lama. Ketika engkau menjadi manusia baru, dikatakan, bekerja keras. Berhenti mencuri dan bekerja keras. Supaya engkau bisa memberi. Mungkin Anda katakan, loh, Pak, semua orang yang bekerja keras ya pasti berhasil ya. Belum tentu. Ketika kita hidup dalam dosa, Anda bekerja tetapi hasilnya tidak ada loh. Bisa seperti itu. Anda bekerja, hasilnya tetap kurang dari tenaga yang Anda sudah keluarkan, waktu yang Anda keluarkan. Tetapi ketika engkau hidup benar menjadi manusia baru dan engkau bekerja keras, kenapa bekerja keras? Untuk kemuliaan Tuhan. Maka engkau akan diberkati Tuhan sampai dalam taraf bekerja bukan hanya sampai menghasilkan untuk yang kita bisa makan, tetapi sampai dalam taraf engkau bisa memberi. Bukankah itu berarti berhasil yang luar biasa? Bukan hanya sekedar cukup loh. Ini berbicara kelimpahan. Ketika engkau menjadi manusia baru, engkau bekerja dengan keras, engkau akan mengalami kelimpahan. Bukan hanya sekedar cukup. Orang yang tidak menjadi manusia baru, engkau bisa bekerja, belum tentu berhasil. Kalau engkau berhasil pun, itu hanya cukup untuk dirimu sendiri. Jadi ini pentingnya menjadi atau mengenakan manusia baru. Berarti ini adalah keputusan kita loh. Menanggalkan manusia lama, bukan Tuhan yang menanggalkan, tetapi kita yang menanggalkan manusia lama, kita juga yang mengenakan manusia baru. Karena tanpa kita mempelajari firman Tuhan, kan mempelajari itu usaha kita sendiri. Baca firman Tuhan, menghafal, itu kita berusaha. Dan secara otomatis ketika kita dipenuhi firman, kita mengenakan manusia baru. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, perkataan kembali tadi dusta, sekarang perkataan kita berkata yang benar, berkata yang baik, berkata yang membangun. Jangan judes, jangan tajam kalau ngomong, ya. Karena hati kita lembut, berarti perkataan kita juga harus lembut. Tidak mungkinlah hati kita lembut, perkataan kita tajam. Ya. Hal yang sederhana ternyata yang menjadi fokus. Ya. Kenapa? Karena ini memang dalam taraf penyempurnaan, mempelai yang sempurna. Sudah bersih tetapi harus disempurnakan. Ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Bagaimana sih kita mendukakan Roh Kudus Allah? Ini loh ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kata segala kejahatan itu berarti yang di dalam. Bukan percabulan, bukan korupsi, bukan membunuh, bukan. Secara jasmani bukan. Itu kejahatan di sini berbicara yang di dalam ini. Jadi bagaimana kita mendukakan Roh Kudus? Ketika kita memendam kemarahan, ketika kita kecewa, ketika kita kepahitan, ketika kita sampai dalam taraf karena kecewa, kita memfitnah. Ya kan? Anda akan ketika Anda kecewa, benci, dendam kepada seseorang, Anda akan lebih mudah untuk mengatakan hal-hal yang jelek tentang seseorang. Bukankah itu fitnah? Karena kalau diperhatikan, kita ini adalah gambar wujud Allah juga loh di dalam Kristus. Dan tentunya kalau mau jujur, kita bisa melihat banyak kebaikan dari sisi orang-orang di sekeliling kita.
Bayangkan bahkan sesama anggota tubuh Kristus, kita hanya bisa menyoroti kejahatannya, kejelekannya, bahkan sampai dalam taraf membicarakan. Itu fitnah, kejelekan orang itu. Disinilah sebenarnya yang disebut mendukakan Roh Kudus. Pernahkah Anda ketika mau bicara tentang sesuatu, kemudian, aduh sepertinya mau berhenti atau terus? Pernahkah Anda kadang Roh Kudus mengintervensi ketika mau membicarakan sesuatu, ada kejadian sampai Anda tidak menjadi membicarakannya? Tetapi ini yang harus kita perhatikan, jangan remehkan kekecewaan, kepahitan, dendam yang sampai dalam taraf fitnah. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jadi jangan kecewa, jangan marah, jangan dendam, jangan fitnah, tetapi kau harus saling mengampuni, engkau harus ramah satu dengan yang lain. Itu artinya tidak mendukakan Roh Kudus. Karena ketika kita benci kepada seseorang, saya percaya Roh Kudus akan mengingatkan kita. Tetapi kita sering membantahnya. Kita sering membantahnya. Kita membenarkan diri sendiri. Itu mendukakan Roh Kudus. Dari buku yang saya baca, dokter ini mengambil kesimpulan begini. Kalau dia spesialisnya menyembuhkan, mendoakan penyakit kanker. Dan dokter ini katakan begini. Ini hampir 100% benar. Menurut penelitian saya dan pengalaman saya sebagai dokter dan sebagai pendeta. Orang yang kena kanker payudara, kalau kena kanker payudara bagian kanan, biasanya wanita itu benci, dendam kepada kerabatnya yang tidak punya hubungan darah. Misalnya ke mertuanya, ya pokoknya yang bukan hubungan darah. Tetapi kalau kanker payudaranya kiri, katakan biasanya orang ini benci, dendam, kepahitan kepada keluarganya yang masih berhubungan darah. Ada hubungan darah. Seseorang sudah divonis dokter sudah tidak bisa, tidak ada harapan. Kemudian pendetanya menganjurkan begini, hanya ada satu orang yang bisa menyembuhkan engkau. Dan coba hubungi hamba Tuhan ini. Dan dihubungi. Ditanya ada apa, ya dijelaskan. Dan kemudian saya minta doa karena kena penyakit kanker ini. Pendetanya katakan, saya tidak mau berdoa untuk ibu. Saya tidak mau doa. Coba selidiki hati ibu. Coba ingat, coba doakan ke Roh Kudus. Ibu ini benci ke siapa? Dan ketika ibu ini mengatakan, oh iya, ada yang dibenci, dan dia mengaku dosa. Dia mengaku dan dia hubungi orang yang dibenci, hubungi. Dia mengaku bahwa dia benci kepada orang itu dan dia minta ampun. Dan dia juga melepaskan pengampunan. Dan pendeta ini katanya, saya tidak berdoa. Saya lama tidak berhubungan, tahu-tahu pendeta dari wanita ini menulis buku dan menyebutkan kejadian itu, bahwa wanita itu sudah disembuhkan. Tanpa doa, hanya masalah dosanya diselesaikan. Dosanya bukan pembunuhan, dosanya bukan perkosaan yang berat-berat. Dosanya hanya tidak senang pada seseorang. Dosanya hanya tidak senang, benci. Anda kalau ketemu dengan seseorang, hati-hati. Walaupun Anda mengatakan sudah mengampuni, berarti dari kedalaman engkau belum mengampuni. Engkau harus belajar melepaskan. Saya belajar sekarang, kata dulu hanya ampuni Tuhan kesalahanku, aku mengampuni orang yang bersalah padaku. Tetapi kadang tidak bisa lupakan. Saya tambahi sekarang, aku melepaskan orang itu. Aku melepaskan. Anda tahu, ketika itu yang saya lakukan,
berkat Tuhan mengalir. Bahkan dalam berkat keuangan pun. Saya mau katakan, dosa itu menghambat. Sebenarnya itu menjadi bagianmu. Tetapi dosa menghambat.